Teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Hai World Football. Hari ini ada berita hasil pertandingan Italia versus Argentina. Grand Final atau Finalissima ketika digelar di Wembley Stadium pada Kamis 2 Juni dini hari. Laga yang mempertemukan Italia dan Argentina. Albiceleste keluar sebagai pemenang dengan skor 3-0. Argentina dan Italia dipertemukan sebagai juara kompetisi di masing-masing benua. Seperti diketahui, Argentina menjuarai Copa America 2021, sementara Italia keluar sebagai pemenang di ajang Euro 2020. Duel antara dua tim raksasa ini sudah berlangsung sengit sejak awal pertandingan. Peluang emas sudah tercipta ketika pertandingan baru berjalan 2 menit. Angel Di Maria melepaskan tembakan loop dari tengah lapangan yang untungnya bisa dihentikan Gianluigi Donnarumma. Gol Argentina berhasil unggul atas Italia ketika pertandingan berjalan selama 28 menit. Lionel Messi berhasil memperdaya Giovanni Di Lorenzo sebelum mengirim umpan pendek yang berhasil dikonversi jadi gol oleh Lautaro Martinez. Gawang Italia kembali bergetar sebelum babak pertama usai karena aksi Angel Di Maria. Dengan tenang, pria berumur 34 tahun itu melewati pemain bertahan Italia dan menaklukkan Donnarumma yang meninggalkan sarangnya, yang membuat skor sementara menjadi 2-0. Di babak kedua, Roberto Mancini selaku pelatih Italia melakukan 3 pergantian pemain sekaligus dengan memasukkan Manuel Lazzari, Manuel Locatelli, dan Gianluca Scamacca. Gliazzuri mulai menjalankan rencananya untuk mengejar ketertinggalan. Argentina merespon niat Italia dengan saling mengoper ke satu sama lain. Tujuannya tentu agar bola terus tidak berpindah ke sisi lawan. Situasi ini membuat pemain Gliazzuri frustasi hingga melakukan pelanggaran keras. Gol ketiga nyaris tercipta pada menit ke-56. Leonardo Bonucci hampir melakukan gol bunuh diri. Pemain Juventus tersebut mengoper bola ke arah gawang saat Donnarumma belum siap menerima. Untungnya Donnarumma bisa menghentikan bola sebelum melewati garis gawang. Italia benar-benar kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Argentina sendiri tampak nyaman melakukan tekanan kepada Gliazzuri. Beberapa kali mereka mencatatkan peluang emas yang membuat Donnarumma jatuh bangun menghentikan bola. Gol lagi. Argentina menutup pertandingan dengan gol ketiganya lewat Paulo Dybala pada masa injury time. Memanfaatkan assist dari Lionel Messi, duel pun berhasil dimenangkan Argentina dengan skor telak 3-0. Man of the match pada laga final malam tadi. Kendati tidak mencatatkan namanya di papan skor, Lionel Messi sudah jelas pantas dinobatkan sebagai man of the match pada laga kali ini. Pria berumur 34 tahun itu menunjukkan penampilan yang sangat berbeda dibanding saat mengenakan seragam klubnya saat ini, Paris Saint-Germain. Messi membuat banyak orang terkagum dengan aksinya ketika memberikan assist untuk Lautaro Martinez. Ia mengelabui pemain Italia, Giovanni Di Lorenzo, masuk ke dalam kotak penalti dan mengirim umpan yang memudahkan Martinez mencetak gol. Peraih 7 Ballon d'Or itu kembali membuat assist buat rekan setimnya Paulo Dybala. Assist tersebut dibuat ketika Argentina sedang melancarkan serangan balik. Saat dihadang pemain Italia, ia menyontek bola ke arah Dybala untuk membantunya mencetak gol. Tak bisa dipungkiri, 2 assist yang diberikan Messi adalah penentu kemenangan Argentina atas Italia. Publik mungkin rindu melihat sihir Messi di atas lapangan, sebab performa sang bintang tidak mencapai ekspektasi selama musim 2021-2022. Kemudian di berita yang berikutnya kita kembali ke Premier League. Pemain baru yang bisa mengubah wajah Manchester United dan era Erik ten Hag.
Manchester United sangat aktif pada bursa transfer awal musim 2022-2023. Namun di luar para pemain yang kini diincar United, manajer Erik ten Hag sejatinya punya beberapa pemain baru yang bisa mengubah wajah timnya. Era baru United ditandai dengan aksi di bursa transfer. Erik ten Hag meminta klub untuk menekan Barcelona agar melepas Frenkie de Jong. Ten Hag memanfaatkan situasi krisis finansial yang dihadapi Barcelona saat ini. Di sisi lain, Ten Hag juga berupaya memperbaiki lini belakang Manchester United. Dua nama menjadi target, yaitu Jurrien Timber dari Ajax dan Pau Torres yang bermain sangat konsisten bersama Villarreal. Beberapa sumber juga menyebut United kini tengah membidik Darwin Núñez yang bermain fantastis di Benfica. Dia akan menjadi bagian dari proyek jangka panjang, tapi harga Núñez dan para pemain incaran United tidak murah. Jika tidak ingin berfoya-foya di bursa transfer, United punya beberapa opsi lain. Ada pemain pinjaman atau pemain muda yang bisa dimanfaatkan untuk tim utama. Nama yang pertama ada Amad Diallo. Amad Diallo mendapat julukan Messi dari Pantai Gading. Diallo mengalami periode sulit karena cedera pada awal musim 2021. Pada Januari 2022, dia dipinjamkan ke Rangers dan bermain cukup bagus ketika kondisinya sudah bugar. Diallo mencetak 3 gol dari 10 laga Premier League Skotlandia bersama Rangers. Diallo punya andil membawa Rangers ke final Liga Eropa dan menjadi juara FA Cup Skotlandia. Lalu yang kedua ada Andreas Pereira. Pereira harus tersingkir dari rencana utama United ketika Bruno Fernandes datang. Padahal pada 2019-2020, performa permainan asal Brazil ini tidak terlalu buruk. Pereira bisa menjadi pilihan di lini tengah. 2 musim terakhir, Pereira harus menjalani periode pinjaman ke Lazio dan Flamengo. Bersama Flamengo, performa Pereira cukup bagus dan dia siap menatap persaingan di tim utama United. Lalu, nama yang ketiga ada James Garner. James Garner memberi harapan besar bagi fans United sebab dengan status pinjaman, James Garner bermain sangat bagus bersama Nottingham. Dia sukses membawa Nottingham promosi ke Premier League 2022-2023. James Garner sendiri memainkan 44 laga di Champions dan mencetak 4 gol. Dia berkembang sangat pesat dan menjadi pemain kunci Nottingham. United kehilangan Pogba, Nemanja Matic, dan Mata juga Lingard yang bisa mengawal lini tengah. Garner diyakini bisa menjadi opsi yang bagus di lini tengah. Dia sudah cukup matang dan siap untuk menjadi bagian dari tim utama Manchester United. Lalu yang terakhir ada Mason Greenwood. Greenwood masih main Manchester United. Di pihak Setan Merah belum memutus kontrak Greenwood. Jika kasus hukum yang dihadapi usai, bukan tidak mungkin Greenwood akan kembali di andalan lini depan musim 2022-2023. Greenwood bermain cukup bagus pada musim 2021-2022. Tapi kasus hukum membuatnya dibekukan dari klub. Saat ini kondisi Greenwood belum cukup bagus. Tapi dia diprediksi akan kembali ke skuad utama mulai musim 2022-2023. Nah, mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.